Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau ta'ala bil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una al khaira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum ya masubuh yang dimulakan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan bersabar memuji kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak hambanya umat Rasulullah SAW tidak dipilih masuk masjid, tapi ada dipilih ke pasar. Karena kita sudah tahu bahwa siapa yang pergi di rumahnya Allah yang sangat mencintainya itu yang membawa bendera malaikat. Sedangkan yang pergi di pasar membawa bendera setan. Nah, kita itulah saya katakan bersyukur dan sangat memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya kita dipilih untuk datang di rumahnya ini. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, singkat saja, ati Allah, ati Rasul. Itu sudah pendek saja Pak, kata-kata Allah. Atau Allah, barang siapa mentaati perintahnya, mentaati Allah dan Rasulnya, dakhala jannah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, surga. Wa may yati Allah wa rasul. Barang siapa mendurhakan Allah dan nabinya, dalam nar. Sudah tahu persis. Apalagi? Jadi kita laksanakan perintah Allah SWT sesuai kemampuan kita yang diberikan Allah SWT. Kita, saya lihat para rata-rata bapak-bapak ini sudah pensiunan, dipilih ini masjid, yaitu antara rumah dan masjid. Masih ada bapak-bapak kita kesian yang dipilih itu pasar, menjadi sapang, menjadi sopir, menjadi petani, sudah pensiun. Maunya itu, sedangkan yang belum pensiun sudah aktif berhubungan dengan Allah, apalagi sudah pensiunan. Ya, seperti saya, contoh saya Pak, sudah 24 lamanya saya pensiun tahun 2000, saya 24 sekarang. Ya Alhamdulillah, saya dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk begini. Bahkan bukan saja masjid, tapi keluar karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah? Kuntu khairu ummati ukhratna ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kamu dilahirkan di dunia ini, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, keluar izin Allah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu Pak sifatnya, wajib hukumnya. Ini masih banyak betul. Wajib hukumnya. Wal takum minkum, atau dalam surat Imran surat 4, wal takum minkum ummatun yad'una al khaira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa di antara kaum kalian memerintahkan untuk menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang yang beruntung, kata Allah. Kenapa mesti kita tidak mau beruntung? Inilah yang kita sekarang ini, kita alhamdulillah masih ada sisa-sisa umur yang diberikan Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan ke masjid untuk bersilaturahim, karena pahalanya dibanding daripada itu mengatakan 27 derajat. Tapi ada yang paling penting keruniaan kita Pak, kalau kita masjid ahli bait ini, itu
Kalau umpamanya tidak seperti kita ada jamaah, kapan kita ini tetangga kita untuk berkunjung bersilaturahim? Barangkali 1 tahun, 2 tahun belum tentu tetangganya. Tidak tahu. Belum tahu dari mana, di mana. Tapi kalau di masjid, tentu karena Allah mempersaudarakan kita ini masuk di masjid seperti saudara kandung kita, melebihi daripada itu. Dari berbagai daerah datang ke masjid ini. Begitu hakikatnya, begitu hikmahnya yang dikandung masjid. Dan sumbernya daripada rezeki. Mudah kita saling tawan albirru wa taqwan, bala ta'awun semua. Mudah kita saling tolong menolong. Ya, tidak perlu lagi ke rumahnya lagi, sudah intim persahabatan kita di masjid. Itu kebaikannya. Jemaah yang subhanahu wa ta'ala, ada saya sampaikan buat saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian, ada 5 perkara untuk dibuat amalan, 5 amalan yang perlu atau menjadi PR bagi kita tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita akhiri nanti sampai kita meninggal. Ada menurut Syekh Bidlik, ada 5 hal, 5 perkara yang menjamin kita di dunia dan akhirat. 5 saja Pak, 5 hal jadikan PR bagi kita. Pertama, yaitu hendaklah kita budayakan salat duha. Salat duha Pak. Salat duha ya minimal 2 rakaat, kalau kita mampu 8 rakaat. Dan kita pilih saja surat-surat pendek sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak saya perlu sedikit sampaikan bahwa saya masjid saya di Hertasni Baru itu dekatnya Ruti Daeng, sudah ada orang Jenepo itu sudah 100 tahun umurnya, namanya Haji Saim. Kerjanya itu mak pijat-pijat, yang tempel-tempel itu ember apa? Jalan. Ya, ada kalanya dulu jalan kaki ke sana, dan jalan kaki. Kalau saya tanya, ini sudah 100 tahun Pak umurnya. Ya, mungkin karena saya tahun 2001 saya berada di situ bersama beliau. Katanya sudah 100 tahun umurnya. Kerjanya itu saja. Jadi sebelum Bapak saya tanya, kenapa agak terlambat Pak? Tanya, saya salat duha 2 rakaat saja, baru makan-makan, baru berangkat. Singkatnya kerja. 1, namanya Haji Sain. Kenapa haji? Nah ada orang ini luar biasa, belum haji, dia sudah haji memang. Haji Sain namanya. Lah 1 lagi, namanya Haji Raba. Jual balon Pak. Begitu juga naik sepeda, balon jual. Sudah haji, Haji Raba nama. Oh, jadi foto juga. Banyak-banyak itu di sekitar saya Pak, jadi foto menjual-jual. Berkah. Salat duhanya saja. Jadi dijamin kemuliaannya. Kemudian kedua yaitu salat tahajud. Memang nasangnya ge kiri buru-buru tak mau atang pigau. Salat duha. Kalau kita tidak sabar, tidak mampu memang sama. Tapi kita harus sabar. Kita harus mampu. Bagaimana caranya? Siapa yang membudayakan biasa melaksanakan salat tahajud, itu dijamin mendapat cahaya terang mendarat dalam kubur. Nah kalau 99% gelapnya di kubur daripada di dunia. Nah kita tidak bisa bergerak lagi itu Pak, kalau begitu gelap. Mudah saja kita kalau menekan
Memang berat kita melaksanakan salat tahajud, tapi ingat, woi, bagaimana saya kalau di kubur nanti bukan 1 hari, mungkin 1 triliun tahun, 1000 tahun, kita tidak tahu Pak. Sesuai daripada amalan-amalan kita sebelum kita meninggal. Itu saja. Ini berat bagi kita kesabaran. As-sabr kasimari murrum fi mazakatihi, lakin awaqib lam nasal. Kesabaran itu memang pahit, seperti jadam pahitnya. Lakin awaqibuhu lam nasal, akan tetapi lebih manis daripada madu akhirnya. Begitu juga. Ini berat, tapi ujung-ujungnya luar biasa. Nah, itu kedua itu. Ketiga, yaitu mari kita membudayakan berkomunikasi dengan Allah, bercakap dengan Allah, ya membaca Quran. Ini Quran di lemari, ya di Pak, tidak ada itu masjid tidak Quran, banyak Qurannya. Kenapa? Biarkan. Saya biasa di masjid saya itu banyak sekali Quran. Tapi kalau sudah salat, ada kelompok lain bukan mengaji, tapi cerita perbowo. Nah, ini sudah bicara. Saya, kenapa gitu Pak? Padahal kalau kita membaca Quran itu dijamin menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kemudian, nah tidak berarti itu yang dibaca. Banyak Quran. Saya minta maaf sebelumnya karena saudara-saudara aku yang aktif lompong sampai tempat kita ini sedang mengaji, ada juga cerita. Kenapa kita tidak mau mampu membaca berkomunikasi dengan Allah? Kata firman Allah, ini Pak, kekeliruan saudara-saudara kita pada dosa ini. Itu kata. Kemudian yang ketiga, apa? Oh, yang keempat. Namanya ya sudah umur 84 tahun, jadi sudah lupa. Jadi keempat ya. Juga itu. Jadi keempat itu ialah kita memperoleh daripada naungan di mahsyar nanti. Apa yang dibudayakan, yang dikerjakan itu gampang sekali Pak. Saum dengan sedekah. Ya, utama tahu saya kan perlu Rp1.000. Tahu seterubannya apa? Ya. Lewati. Jadi siapkan memang. Ya, 1.000, 2.000, 5.000 itu sedekah. Puasa. Saya menghitung Pak, saya bukan diri saya. Saya menghitung karena puasa itu biarpun saya keluar puasa juga. Ya. 180 hari dalam 1 tahun. Kalau Papuanya itu 30 ya, 30 hari di 1 bulan. Ditambah lagi puasa Syawal. Saya kalau Rajab itu 10 hari. Ya, mana lagi kalau umpamanya tiap minggu itu tiap bulan ada puasa Senin Kamis, ada puasa putih. Itu puasa sunat Pak. Kalau kita mampu gitu. Kalau tidak bisa Senin Kamis sajalah sholat sunat. Tidak usah puasa putih dan sebagainya. Mudah semua. Nah malah orang bertahu bahwa orang yang sedang tiap puasa itu kuat, bukan sebelinya. Kalau makan itu malah penat. Ya, saya maaf Pak, saya ini sejak tidak pernah alpah biarpun bagaimana. Kalau bawanya kebetulan kita keluar di sini ya, saya makan kurma, makan biasa saja. Nah, jaminan makan sunat itu jadi puasa dan bersedekah menjamin, yaitu daripada kita selamat di mahsyar. Kemudian ditambah lagi yaitu kendaraan kurban. Nah, ini yang akan datang ini Pak. Ada kurban, tambah-tambah itu.
Kemudian terakhir, kelima, lebih ngeri lagi ini. Kalau dikubur tadi ini gelap gulita, tidak bercahaya, dijamin oleh apa tadi? Salat tahajud. Kalau umpamanya kita yang tidak pertanyaan, di masyarakat kita sudah selamat, sudah jamin tadi puasa dan bersedekah. Kelima itu ya ini sirat di atas sekian itu mengatakan sekian ribu tahun datar turun manjat 1000 tahun lamanya. Kalau kita jauh lebih kecil daripada benang di bawah 7 rabuk katanya baru sama kecilnya, lebih tajam daripada padang. Namanya saja titian. Apa dibuatnya kalau kasur yang pun apa-apa kalau saya jatuh? Neraka jahanam dibuatnya. La ilaha illallah. Apa saja kita lakukan Pak? Amalan apa yang dikerjakan? Tidak berat. Zikrullah. Mengingat kepada Allah. Jangan dipandang ente Pak, la ilaha. Kalau bisa hitung dengan tangan kita ada tasbih. Ini dengan zikrullah bil qalbi, dengan hati melihat saya mengangkat kepala kita ke atas melihat langit, kuasanya Allah, tunduk ke bawah, kuasanya Allah, lihat bumi kiri kanan, kuasanya Allah, mengingat kepada Allah dengan hati. Tazkir bil qalbi, mengingat dengan hati. Apalagi kalau kita baca secara lisan, subhanallah, banyak kali, beribu-ribu kali. Ya menurut Imam Al-Ghazali, yaitu setiap dalamnya itu ya la ilaha illallah 1000 kali, subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, asyhadu 1000 kali. Ya Al-Ghazali bukan 100, bukan 1000 kali. Gampang jadi baca Pak. Diingat. Begitu. Jadi 5 hal. Itu saja. Dijamin daripada Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia tadi dan juga akhirat lebih-lebih. Apalagi kalau sudah itu apalagi gitu. Jadi tidak banyak Pak. Tidak seperti rumit di dunia ini. Kalau di dunia mencari sesuap nasi, membanting tulang, berpikir otak, dunia menjadi kotoran semua. Ya dimakan kotoran kembali. Kenapa tidak membersihkan diri kita dengan perintah-perintah Allah? Inilah mudah-mudahan bahwa kita ini ya makin tahun dari tahun ke tahun kita baru saja kita diterbiah selama 3 bulan di bulan Ramadan baru saja lewat. Sekian banyak kita dengar amal kita, usaha kita, apalagi amalan-amalan kita ini tetap kita bersih. Idul Fitri kembali suci. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu suci, layak berdoa thayyibah, tidak akan diterima kecuali suci pula. Jadi mari kita senantiasa mencucikan diri kita dari dosa-dosa lahir dan batin. Itulah yang saya sempat saya sampaikan, terbatas waktu, dan saya mohon maaf apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah. Kekurangannya itu dari kekurangan saya pula. Apa saja, insya Allah Pak, tidak terlalu banyak kita kerja. Kita diundang Allah Subhanahu Wa Taala di sini selalu berkomunikasi dengan rumahnya. Sehingga super ini isu-isu saja yang diberikan kepada Allah. Insya Allah kita akan esok hari kita tidak tahu. Ada Pak, saudara saya, sudah puluhan tahun tidak mati, stroke, penili agama lagi. Saya terusannya kampungnya. Seorang stroke lamanya Pak, 1 tahun sakit, tidak mati. Sahabat itu ada jalan udah mati. Jadi dikatakan kematian ya orang tua seperti saya ini sudah seharusnya mati. Anak berarti kan sama dengan Nabi. Anak 3 tahun sudah berani dulu saya. Ini saya bersyukur. Jadi mari kita manfaatkan usia umur mereka Subhanahu wa taala.
mumpung kita di masjid beri kesempatan gitu. Itulah yang saya sempat sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan jazakumullahu khairan dan doa kepada majlis Bahani Muhammadiyah Subhanahu Sallallahu ila anta asbunallah hadallahu ya main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.